Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Berjumpa kembali dengan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini. Mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung mula yang mempertemukan kami di tempat ini. Dalam jalur online ini, kami berupaya untuk selalu membina iman kami, terutama iman kami akan Kristus Yesus, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah langkah hidup kami, agar kami selalu selaras dengan firman dan sabda Tuhan, dan selalu mengikuti jalan Kristus, karena Kristuslah yang selalu akan membimbing dan menuntun langkah hidup kami menuju kehadirat-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu menjadi pribadi yang bertekun dan mendengarkan firman dan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berkarya, kami memuji dan memuliakan Dikau karena kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Kolegium Para Uskup. Yesus memilih ke-12 orang sebagai simbol, sebagai tanda bahwa sekarang telah tiba pemenuhan janji bagi Israel, bahwa ke-12 suku Israel pulih kembali, dikumpulkan kembali di zaman akhir. Itulah sebabnya maka Yudas harus mendapat penggantinya, Mesias. Mulai ketika itu, ke-12 itu diberi tugas baru menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan waktu Paulus dipanggil, maka bukan jabatan simbol itu berlaku lagi, hanyalah tugas kedua, yaitu menjadi saksi Kristus. Dengan demikian hilanglah perasaan untuk anti simbolik Israel mengenai ke-12 itu, dan anti kedua tugas bersaksi mulai berkembang. Dalam tugas asli menjadi tanda ke-12 suku Israel, kita mengerti bahwa rasul-rasul itu hanya mempunyai jabatan bersama, mewakili bangsa Israel sebagai suatu keseluruhan. Mereka bukan mewakili seluruh bangsa Israel di zaman baru. Tugas dan kekuasaannya diberikan oleh Yesus kepada ke-12. Itu bukan berlaku saja bagi pemegang-pemegang jabatan, melainkan bagi umat gereja, bagi bangsa Allah seluruhnya. Dari satu pihak, pemegang-pemegang jabatan mewakili seluruh bangsa Allah. Dari pihak yang lain juga jabatan-jabatan pada mereka yang bukan umum bagi seluruh umat beriman. Hal itu sudah ternyata dari keistimewaan ke-12 itu selama kehidupan Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, zaman baru bagi Israel bukan berarti pemulihan keadaan Firdaus. Sesudah Yesus bangkit, baru ke-12 itu di bawah pengaruh Roh Kristus mengerti Israel yang baru adalah bangsa Allah. Nah itu. Jadi Israel yang baru itu adalah bangsa Allah. Mengapa? Karena Israel sendiri itu adalah rajanya, adalah Allah, Yahweh, Elohim, Adonai. Makanya ya, ketika mereka mendesak Samuel untuk memiliki raja seperti bangsa lain, Samuel sudah memperingatkan bangsa Israel atau tua-tua Israel, kita ini atau bangsa kita ini tidak seperti bangsa lain, karena rajanya langsung Allah. Tetapi karena ketegaran tengkuk tua-tua dan mereka bilang mau seperti bangsa-bangsa lain, maka berkat mereka itu menjadi berkat yang tidak istimewa, walaupun tetap istimewa, tetapi Samuel sudah mengingatkan. Nah, makanya zaman baru itu bagi Israel bukan berarti pemulihan keadaan Firdaus. Jadi prosesnya itu memang cukup panjang, ya. Jadi bangsa ini memiliki proses yang cukup panjang, sehingga bangsa ini memerlukan yang namanya peziarahan. Jadi ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah melalui perantaraan Yusuf untuk masuk ke tanah asing atau tanah Mesir, ketika mereka mengalami kekeringan, dan mereka menjadi dari jumlahnya 70 orang lebih masuk dari satu keluarga, kemudian mereka menjadi beranak pinak, menjadi suku, lalu menjadi bangsa ketika mereka melakukan peziarahan, terbebas dari bangsa Mesir. Jadi awalnya suku, ya, suku Israel,
12 anak Yakub. Yakub dirubah namanya menjadi Israel karena ya pertobatan Yakub itu atau baptisan yang diberikan Allah kepada Yakub dengan simbolis ya, tetapi bukan hanya simbolis, dengan mengakui ya keadaan Yakub ya, karena Yakub adalah ya orang yang berdosa karena dia melakukan ya tipu muslihat bersama-sama ibunya Ribka untuk mendapat berkat dari Ishak. Walaupun berkat itu tetap ada dalam dirinya dan berkat yang utama, tetapi tetaplah cara-caranya adalah cara-cara yang licik. Cara-cara yang diambil dari ya makanan kacang merah sebenarnya. Dimulai dari permintaan hak kesulungan. Dan sebenarnya mereka sudah bergulat atau saling sikut menyikut di dalam perut Ribka. Sehingga ya Yakub itu ya ketika keluar itu memegang tumit Esau. Nah, tetapi karena Esau ini ya tidak memperhatikan hal-hal yang utama, yang paling utama, hak kesulungan. Jadi Esau ini karena perutnya karena lapar setelah berburu, sehingga dia mengatakan hal itu dengan ya dianggapnya biasa-biasa saja. Jadi hati-hati. Bagi orang Kristiani itu ketika sudah dibaptis bukan berkat yang biasa-biasa saja. Ya. Berkat itu diberikan adalah berkat dari Allah. Nah, akibatnya karena hak kesulungannya dijual melalui kacang merah, ya. Sehingga hak kesulungannya itu ya menjadi milik Yakub. Ya, itu karena kesalahan atau kebodohan Esau. Setelah itu karena memang Esau itu mengambil istri orang Kanaan ya atau orang bukan dari bangsa yang diinginkan oleh Ishak dan Ribka, maka Esau itu menjadi anak yang bukan tidak disayang, tetapi dia tidak ya menjadi anak yang mentaati ibu bapaknya. Padahal 10 perintah Allah itu jelas ya. Memang nanti 10 perintah Allah itu pada zaman Nabi Musa. Nah, tetapi ya Esau tidak mengindahkan itu. Nah, sehingga membuat cemar dirinya dan membuat ya ibu bapaknya itu menjadi bersedih. Nah, jadi sebenarnya sebelum Yakub itu mendapat berkat atau istilahnya mencuri berkat yang diberikan dari Ishak, sebenarnya Esau telah menjual hak kesulungannya. Nah, tetapi itulah ya suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, makanya Yakub ya harus melarikan diri dan menuju ya ke sanak famili Ribka, ya kalau istilahnya pak tuanya ya Laban ya. Jadi ke sana lalu melihat Rahel waktu dia mengambil air di sumur dan langsung jatuh cinta. Dan proses itu membuat dia setia untuk tinggal bersama Laban. Dan akhirnya dia bekerja dan menginginkan Rahel, tetapi Laban menipu dia balik. Ya. Dengan mengatakan ya mengenai adat dan tradisinya. Ya. Jadi artinya tidak baik ya kan mengawini adiknya sedangkan kakaknya ya belum kawin. Sehingga Lealah yang dikawinkan. Mengapa Yakub patuh dengan Laban? Karena kepatuhannya, karena dia diberikan tumpangan, perlindungan, pekerjaan oleh Laban. Ya kan? Tetapi ketika dia tahu Laban menipunya, betapa ya jatuhnya ya kepercayaan Yakub kepada Laban. Dan dia ya karena tidak tahu kalau Lea itu menggunakan telukung. Tapi sebenarnya pada prinsipnya Lea juga jatuh cinta dengan Yakub. Ya. Tetapi Yakub ya cintanya kepada Rahel dan Rahel cintanya kepada Yakub. Ya, artinya sama ya walaupun pada prinsipnya Lea ya baru diketemukan dan saya pikir memang ya cantiknya sama. Walaupun pernah orang katakan Lea itu bermata juling. Saya sudah bolak-balik kitab suci. Dari mana Lea itu bermata juling ya? Tidak mungkin kan?
Artinya kalau jatuh cinta itu Rahel lah yang dianggap paling cantik oleh Yakub. Ya, tetapi Lea juga cantik. Nah, dari situ terjadilah ya proses bahwa Yakub benar-benar tidak percaya lagi dengan Laban. Tetapi karena dia mencintai Rahel, maka 7 tahun lagi dia bekerja dengan Laban untuk mendapatkan Rahel. Dan akhirnya ya Laban juga menggenapi si janjinya. Nah, akhirnya Lea dan Rahel itu menjadi istrinya. Tetapi ada konflik kepentingan antara Rahel dan Lea kan. Yakub sangat mencintai Rahel, tapi juga mengindahkan Lea. Karena Lea memberikan anak kepada Yakub, ya. Dan akhirnya mereka saling menyodorkan gundiknya. Akhirnya ya istri Yakub menjadi 4. Nah, tetapi dalam proses itu Yakub harus bekerja lagi untuk mendapatkan, ya, karena mereka juga harus tahu bahwa Laban itu menipu Yakub. Yakub sudah tidak percaya. Akhirnya Yakub ya bekerja dengan susah payah, ya, karena ingin keluar dari penindasan Laban, ya. Kata penindasan mungkin karena dia sudah memiliki istri, tetapi tipuan Laban ini membuat Yakub tahu bahwa Laban itu akan menipunya, dan akhirnya dia menipu Laban. Ya, jadi dia mengusahakan domba. Jadi dia bilang domba berbintik itu untuk Yakub, sedangkan domba yang berbulu tidak berbintik itu untuk Laban. Jadi diberikanlah ya zat pewarna kan. Jadi Yakub ini sangat cerdik. Dan akibatnya apa? Ya, domba Yakub menjadi banyak, menjadi besar. Laban tahu diri tipu, tapi Laban paham bahwa ya dia juga sudah menipu Yakub sebelumnya. Nah, sehingga mereka akhirnya bergegas, ya, karena takut Laban membunuhnya, ya. Ya, tetapi rupanya ya Laban mengejar mereka itu bukan karena ya ingin membunuh, tetapi karena itu adalah melepas rindu untuk anak-anaknya dan cucunya. Karena Laban tidak akan bertemu lagi dengan Yakub. Karena waktu itu ya kalau sudah mengembalakan kambing domba ternak, ya bisa jadi perjumpaannya bisa puluhan tahun atau tidak berjumpa kembali. Ya, mengapa? Karena seperti ya dia tidak berjumpa lagi dengan ayahnya, dia hanya bisa berjumpa dengan Esau. Maka diadakanlah perdamaian antara Yakub dan Laban di situ, ya. Jadi Yakub dan Laban itu berdamai, dan akhirnya perdamaian itu ya sebagai perpisahan terakhir, ya. Karena Laban tidak akan melihat Lea dan Rahel lagi atau cucu-cucunya. Nah, sehingga Yakub akhirnya ya menetap ya di daerah dekat Kanaan, ya, tetapi karena ya proses yang panjang, mereka akhirnya menetap dan mengembalakan kambing dombanya. Tetapi dalam proses itu ya rupanya persoalan konflik keluarga Yakub itu ya tidak selesai. Nah, akhirnya ya Yakub ini harus ya bertobat di hadapan Allah. Keunikannya Yakub itu diganti, dirubah namanya menjadi Israel ketika dia bergulat dengan Allah, ya kan? Jadi dia bergulat dengan manusia, ya. Dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Lalu supaya untuk menghentikan pergulatan itu, karena sudah semalam suntuk seharian, maka pangkal paha dari Yakub itu ya dipukul sehingga dia pincang, sehingga pangkal paha itu tidak dimakan oleh bangsa Israel karena menghormati bapak Yakub tadi. Namanya dirubah menjadi Israel, ya. Nah, dalam proses itu ya maka orang sering mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, lalu Allah Israel. Ya sama, Allah yang disembah dan dipuji oleh orang Israel ya Allah yang dipuji dan disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Jadi seperti itu. Jadi sampailah mereka ya terjadi pergulatan juga, ya, anak-anak mereka ya tidak bersatu karena iri, ya. Karena Rahel itu ketika dia melahirkan Benyamin, ya Rahel meninggal dunia, sehingga karena kecintaannya kepada Rahel, jadi Yakub berjanji untuk menjaga sangat baik
kedua anak yang dilahirkan oleh Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, itu menimbulkan iri hati saudara-saudaranya. Sehingga ketika mereka merasa dibiasakan oleh bapaknya, sedangkan anak emasnya adalah Yusuf dan Benyamin, dan waktu itu Yusuf sudah remaja, ya kan, diperintahkan ayahnya untuk menyusul saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi ya Ruben menentang itu dengan cara ya memasukkan dia ke sumur, nanti kita jual katanya. Maksud Ruben adalah supaya nanti malam Ruben mengambil dia dan membebaskannya dan mengembalikannya ke ayahnya. Karena Ruben paham bahwa ayahnya sangat mencintai ya Yusuf. Tetapi terlambat ya, karena ya keturunannya Esau itu kan suka berjualan, berdagang ke Mesir dan dijuallah kepada ya sebenarnya kalau mereka tarik ya karena saudaranya ya, saudara sepupunya. Ya, akhirnya dijual lah. Dan orang-orang itu ya menjual ke Mesir. Nah, sampai di situ proses penyelamatan yang diberikan Allah kepada ya anak cucu Yakub atau anak cucu Israel itu. Nah, sampailah di situ ya berkat itu mengalir terus atas mereka, dan mereka juga dengan proses ya pertobatan dan perdamaian ya. Karena ketika mereka kelaparan, mereka harus pergi ke bangsa lain, dan mereka berjumpa rupanya dengan Yusuf, saudaranya yang mereka jual dan tidak dikenali lagi. Karena Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Mengapa? Karena saudara-saudaranya sudah pada besar-besar waktu itu. Sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf karena Yusuf itu kan masih remaja waktu itu, waktu mereka jual. Sehingga proses penyelamatan melalui Yusuf itu ya akhirnya Yusuf ya meminta Benyamin untuk hadir. Kalau sekali lagi datang, tolong bawa Benyamin. Apakah kalian memiliki saudara yang paling bungsu? Ya, katanya. Maksud Yusuf adalah mengetahui apakah Benyamin masih hidup. Rupanya Benyamin masih hidup. Nah, sedangkan Yakub atau Israel itu sangat berkeberatan. Tetapi karena mereka harus membeli makanan, karena hasil pertanian dan juga sekitarnya menjadi kering, maka mau tidak mau Benyamin. Tetapi Yakub sudah mengatakan kalau Benyamin ini hilang atau mati, Yakub akan mati. Maka karena Yakub ini tidak percaya lagi dengan oleh anak-anaknya yang lain ini, karena setelah Yusuf dikabarkan mati maka Yakub itu sangat susah percaya dengan saudara-saudaranya. Tetapi karena terpaksa juga dia harus melepas Benyamin. Akhirnya Benyamin datang, dilihat Yusuf, Yusuf menangis, lalu memasukkan piala emas ke dalam kantong makanan, lalu dikejar oleh tentara Mesir dan ditangkap. Akhirnya itu adalah proses bagaimana kelicikan dibalas kelicikan. Jadi Benyamin itu ditangkap, lalu saudara-saudaranya tidak berani pulang, lalu mengatakan akan menghabisi dirinya ketimbang pulang menghadap bapaknya. Tetapi karena proses tadi, mereka juga harus diperintahkan oleh Yusuf untuk membawa ayahnya, mau tidak mau. Dan disitulah proses perdamaian terjadi. Dan akhirnya Yakub atau Israel membawa seluruh keluarganya untuk diam di Mesir. Dan mereka berkembang biak menjadi dari suku menjadi bangsa. Dan ketika sudah ratusan tahun mereka berkembang biak, mereka begitu banyak, Yusuf juga sudah jauh meninggal. Lalu ada Firaun yang berkuasa, yang kejam atas mereka dan memperbudak mereka. Karena mereka bangsa yang mampu untuk bekerja, karena mereka adalah bangsa dimulai dari bangsa pengembala dan akhirnya bisa bangsa yang bekerja untuk membuat segala pekerjaan-pekerjaan yang bisa diperintahkan oleh Firaun atau bangsa Mesir. Nah, sampai di situ proses penyelamatan rupanya terus terjadi kepada bangsa Israel ini. Akhirnya terjadilah penindasan terhadap bangsa Israel
Lalu anak yang lahir pada zaman itu ya, anak laki-laki Firaun memerintahkan untuk membunuh ya seluruh bangsa Ibrani yang melahirkan ya, jadi anaknya yang dilahirkan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ya Musa. Makanya Musa itu memiliki saudara ya kan, Harun dan Meriam kan. Nah, jadi Meriam dan Harun itu ya. Lalu Musa itu supaya dibebaskan dari pembunuhan itu dihanyutkanlah oleh Meriam ya. Nah, dihanyutkan supaya dia dibebaskan. Lalu anak dari Firaun itu melihat. Maka Musa itu kan artinya yang ditarik dari air. Jadi proses penyelamatan itu karena kehendak Allah, rencana Allah. Lalu ya, karena dilihatnya itu, makanya Meriam mengatakan kepada putri Firaun itu bahwa ada seorang ibu Ibrani bisa menyapi. Nah, itulah ibu ya Musa sendiri yang menyusui Musa. Besarlah Musa ya kan, menjadi berwibawa, tetapi karena dia tahu kulitnya berbeda, jadi kulit bangsa Asia dan bangsa Afrika itu kan berbeda sebenarnya. Ya kan? Nah, apalagi bangsa ya berbeda kan. Makanya orang Mesir tahu dia itu adalah bangsa Ibrani karena mencocokkan dirinya sama kan. Lalu dilihatnya ya orang Ibrani atau orang ya Israel itu saling berkelahi ya kan, lalu dilerainya kan begitu. Ya kan? Tapi sebelumnya ada kejadian di mana bangsa Mesir memukul ya bangsanya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya kan, orang Mesir itu dipukul oleh Musa karena dia merasa memiliki darah itu kan. Dikuburnya di pasir. Rupanya yang bocorkan rahasianya adalah orang Israel juga. Akhirnya dia lari supaya tidak dibunuh. Larilah dia dan akhirnya dia kembali ya kan, ketika Tuhan Allah memakai dirinya ya kan. Dan itulah pertobatan Musa. Maka Musa katakan dia tidak layak sebenarnya, maka bara api masuk ke mulutnya. Dan bara api masuk ke mulutnya itu mengakibatkan Musa itu tergagap. Jadi Musa itu gagap. Maka kalau yang menyampaikan dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang menyampaikan secara lantang dan pasti, tegas adalah Harun. Jadi Harun menyampaikan bangsa Israel apa yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Jadi ya, walaupun Musa tergagap tapi dipakai Allah, rencana Allah terjadi untuk membebaskan bangsa Israel itu. Nah, sampailah ya keinginannya untuk bisa beribadat di hadapan Allah, tapi dihambat oleh Firaun. Jadi terjadilah tulah. Ya kan? Nah, tulah yang terakhir ini ya, dari mulai tulah bermacam-macam ya. Ya, dari misalnya air berubah menjadi darah, kodok, lalat pikat, belalang ya. Sampailah terakhir Firaun itu ya menyerah karena anak sulung dari bangsa Mesir itu semuanya pada mati. Dan akhirnya membiarkan bangsa ya Israel itu atau bangsa Ibrani itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi dilihatnya karena di kebun-kebun bangsa Mesir ini tidak ada yang memanen dan tidak ada yang membuat batu bata untuk bangunan-bangunan mereka, akhirnya berubah lagi pikiran. Dikejarlah ya bangsa Ibrani itu atau bangsa Israel itu. Akhirnya ya ketika mereka bisa menyeberang laut, setelah selesai ya kan, bangsa Mesir itu yang mengejar atau bala tentara itu mengejar, akhirnya ya tenggelam di dalam laut itu. Nah, itulah pembaptisan untuk bangsa Israel. Terus dia menuju tanah terjanji. Tetapi rupanya bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bersungut-sungut terus. Bersungut-sungut. Sampai akhirnya ya kejadian terbesar adalah ya kejadian di mana ya kan mereka menyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Harun karena paksaan Harun. Tapi sebenarnya banyak dosa-dosanya. Ya kan? Lalu dia mengatakan Musa mati. Musa turunlah dari gunung
tempat perjanjian dengan Allah. Lalu karena melihat itu Musa marah, lalu menggiling, ya kan, loh batu yang ditulis Allah dengan anak lembu emas dan diminum, ribuan orang Israel mati. Tetapi habis itu Musa bersedih. Jadi ingat, yang membunuh bangsa Israel itu adalah Musa sendiri sebenarnya. Karena ketegaran tempuknya, ya, perjinahannya tadi. Bangsa ini dengan berhala. Nah, lalu apa yang terjadi? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa akhirnya bertobat kembali, tetapi Musa harus menulis loh batu itu sendiri. Ya. Dan akhirnya dia mendapat hukuman. Musa tidak bisa melihat tanah terjanji, ya kan? Bangsa ini sebelum angkatan ini berlalu, mereka tidak akan masuk. Makanya yang melanjutkan kehendak Allah yaitu hambanya, yaitu Yosua, ya kan? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu proses panjang ya, proses penyelamatan. Itu biasanya pada maklumat Natal itu, ya, kalau maklumat Natal ya dalam gereja Katolik itu dibacakan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, zaman baru bagi Israel bukan berarti pemulihan keadaan Firdaus. Ya, sesudah Yesus bangkit, baru ke-12 itu di bawah pengaruh Roh Kristus, mengerti Israel yang baru adalah bangsa Allah. Bukan berdasar keturunan daging, melainkan berdasar kematian dan kebangkitan Yesus. Dan iman menjadi faktor yang pokok untuk menjadi anggotanya. Israel yang baru bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan pengabdian. Nah, itu jelas. Berdasarkan pengabdian.